Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang bagaimana melawan setan, bagaimana memerangi setan, dan bagaimana mengalahkan setan. Karena firman Allah mencatat bahwa setan akan terus bekerja, terus berjuang untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang. Termasuk saya dan saudara adalah target dari setan, bagaimana dia bisa menjatuhkan dan membinasakan kita. Tetapi syukur bagi Tuhan bahwa Allah ada di pihak kita untuk membela kita, untuk melindungi kita, untuk memberi kemenangan bagi setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Itu yang akan terus kita belajar di dalam beberapa seri video ini saudara. Semakin banyak kita belajar berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam melawan tipuan dan siasat setan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita dalam memerangi dan mengalahkan setan di malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang ke-11 mulai ayat 14 sampai ayat 23. Lukas pasal 11 mulai ayat 14 sampai ayat 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Jadi ketika kita belajar topik tentang bagaimana melawan setan, bukan pikiran-pikiran seseorang atau bukan pendapat-pendapat seseorang yang akan disampaikan kepada saudara, dan bukan juga pendapat saya pribadi yang akan disampaikan kepada saudara, karena setan tidak pernah takut sama pendapat siapapun kecuali kepada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya metode yang selalu dipakai dalam menafsirkan firman Tuhan di dalam channel ini saudara adalah metode ekspositori, artinya firman Tuhan digali secara objektif.
Puji Tuhan saudara, saya membacakan dan akan menjelaskan firman Tuhan ini kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 11 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Belzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di dalam video ini adalah kisah tentang Yesus mengusir setan. Dan ketika setan itu diusir, maka pada waktu itu orang-orang yang hadir di sana, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi ada orang yang menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Nah saudara, saya rindu kita akan belajar beberapa hal tentang kebenaran firman Tuhan, tentang setan, pekerjaan setan, dan bagaimana melawan setan. Apa yang harus kita sadari dalam peperangan melawan setan, dan bagaimana kita melakukan peperangan melawan setan. Saudara, yang di ayat 14 di sana ditegaskan bahwa pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Jadi pada waktu itu ada seorang bisu, dan kebisuannya itu disebabkan karena dia dikuasai oleh setan. Artinya setan itulah yang membisukan dia. Hal yang bisa kita lihat di sini saudara, bahwa setan akan selalu menimbulkan penderitaan. Setan akan selalu berjuang untuk membuat orang sengsara, membuat orang menderita. Termasuk orang bisu ini, seberapa lama dia sudah mengalami kebisuan, seberapa lama dia sudah menderita kebisuan, dan kebisuannya itu diakibatkan karena setan menguasai dia. Sadarilah bahwa setan akan selalu mendatangkan penderitaan. Tidak ada setan yang mendatangkan kebaikan. Setan akan terus berjuang, terus berusaha untuk membuat siapa saja bisa menderita, untuk menjadikan kehidupan orang-orang yang hidup di dunia ini menjadi sengsara dan menderita. Kalau ada orang yang berkata bahwa setan ini bisa menjaga dia, ada satu kepercayaan saudara bahwa
orang-orang atau leluhur-leluhur yang sudah meninggal, maka dia bisa dipanggil lagi untuk menjaga di rumah. Dan ada kepercayaan tertentu bahkan bisa diberi makan ketika dia kembali lagi di rumah. Nah, firman Allah mencatat bahwa setiap orang yang sudah meninggal, dia kembali kepada Allah. Sudah ada tempatnya. Di dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin itu ditegaskan bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa keluar dari tempat yang sudah ditetapkan bagi dia dalam tempat penantian sampai nanti dimasukkan ke sorga atau ke neraka. Nah, tetapi ada kepercayaan bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu bisa datang lagi ke rumah, bisa diundang ke rumah melalui media atau melalui seorang dukun, lalu kemudian bisa menjaga di rumah. Makanya ada istilah hantunya dirumahkan lagi. Nah, saudara, dengan keyakinan bahwa ada hantu yang baik, ada hantu keluarga atau roh keluarga yang sudah meninggal itu baik, menjaga. Nah, hal yang saya mau tegaskan kepada saudara bahwa orang yang sudah meninggal, rohnya sudah ada di satu tempat penantian sampai waktu yang ditentukan, dan dia tidak bisa keluar dari sana. Jadi kalau ada misalnya selama ini melalui seorang dukun bisa diundang roh-roh orang yang sudah meninggal, maka yang pertama ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dukunnya menipu. Jadi kalau ada roh yang memasuki dia, ada katanya roh yang memasuki dia, itu tipuan. Atau yang kedua, kalau memang benar-benar itu roh yang masuk kepada dia, itu bukan roh orang yang sudah meninggal tersebut, tetapi itu adalah setan yang menyerupai orang yang sudah meninggal tersebut. Karena ada banyak juga kejadian bahwa ketika roh itu masuk ke dukun tersebut, semua dia tahu, bahkan apa yang disembunyikan dia tahu, apa yang menjadi rahasia-rahasia dia tahu. Itu karena setan, saudara, yang memasuki. Karena sekalipun dukun tersebut tidak mengenal, tapi rahasia dia tahu, banyak hal dia tahu. Sekali lagi, itu karena setan yang masuk, dan setan banyak tahu. Dia sudah ada ribuan tahun dan dia banyak belajar, banyak melihat, banyak tahu tentang satu keluarga, tentang kehidupan seseorang. Karena dia akan terus berusaha untuk menyesatkan setiap orang. Jadi sebenarnya, saudara, tidak ada setan yang baik, tidak ada roh-roh orang yang sudah meninggal bisa kembali ke rumah dan menjaga. Setan yang datang, dan setan itu kerjaannya hanya membuat menderita. Itu hal yang penting sekali untuk disadari, saudara, bahwa setan itu pekerjaannya hanya membuat menderita, hanya menjadikan siapa saja menderita, termasuk saudara. Saudara adalah target iblis, target setan. Dia akan terus berjuang dan berusaha untuk membuat hidup saudara menderita. Di sini dikatakan bahwa ada seorang yang bisu, dan kebisuannya itu disebabkan oleh setan. Dan pada waktu itu datanglah Yesus, dan ketika Yesus mengusir setan dari orang yang bisu itu, maka orang itu pun akhirnya bisa berkata-kata. Nah, di sini, saudara, kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup melawan setan. Kuasa Tuhanlah yang sanggup mengalahkan setan. Tidak ada kuasa yang lain. Berkali-kali saya tegaskan, tidak ada dukun yang baik lalu ilmunya bisa mengusir setan. Itu hanya tipuan, saudara. Tipuan kuasa kegelapan, bahwa dia pura-pura melawan dirinya sendiri, padahal setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Nanti kita lihat. Tetapi hal yang tegas di sini kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup mengusir setan. Itu sebabnya di ayat 20 juga dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi setan itu bisa diusir hanya dengan kuasa Allah.
Itu tegaskan dalam hidup saudara, itu yakini dengan pasti dalam hidup saudara, bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Setan tidak pernah takut terhadap benda-benda. Setan tidak pernah takut kepada dukun-dukun. Setan tidak pernah takut kepada mantra-mantra. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Setan tidak pernah takut kepada air-air suci, kepada minyak-minyak tertentu. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Itu sebabnya hanya dengan kuasa Tuhan setan itu bisa diusir. Jangan tertipu saudara, jangan sesat. Kalau selama ini ada keyakinan-keyakinan, ada hal-hal yang saudara lihat, ada keyakinan tertentu yang saudara lihat bahwa setan itu bisa diusir melalui minyak babi lah, atau bisa diusir melalui benda-benda tertentu, melalui jimat-jimat. Setan itu bisa diusir dengan datang ke dukun dan sebagainya. Dengar, itu semua tipuan setan. Setan itu hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Setan hanya takut kuasa Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya apa saudara? Bahwa kalau setan itu diusir dengan kuasa Allah, maka kuasa Allah, otoritas Allah, kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Kalau kita mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah, pemerintahan Allah, kuasa ilahi hadir dalam hidup kita. Tapi kalau ada orang mencoba untuk mengusir setan dengan kuasa-kuasa dukun, dengan jimat-jimat, dengan benda-benda tertentu, maka sebenarnya kuasa setanlah, kerajaan setanlah yang berkuasa dalam hidupnya. Karena kalau setan diusir dengan kuasa Tuhan, firman Allah mencatat di dalam ayat 20 ini bahwa kuasa Allah, kerajaan Allah hadir dalam hidup orang tersebut. Bagaimana supaya kuasa ilahi yang memerintah dalam kehidupan kita? Kita harus mengusir setan dengan kuasa Allah. Dan setan hanya takut kepada kuasa Allah. Firman Allah mencatat bahwa kuasa yang ada padamu lebih besar daripada kuasa apapun. Kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa setan, daripada segala kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, kita tidak perlu takut kepada kuasa setan. Saudara tidak perlu takut gangguan kuasa kegelapan. Ada orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh kekhawatiran. Ada orang-orang yang berpikir bahwa dia bisa disantet, dia sedang dikuasai oleh guna-guna dan sebagainya. Dengar saudara, santet, guna-guna atau apapun itu tidak akan pernah bisa menembus kalau saudara memiliki kuasa Allah. Kalau saudara dilingkupi oleh kuasa Allah, guna-guna atau apapun itu tidak akan bisa menembus kehidupan saudara. Itu sebabnya lawanlah setan dengan kuasa Allah. Hadapilah setan, perangilah setan dengan kuasa Allah. Kalau ada orang-orang berniat jahat terhadap saudara, tidak perlu takut, ada kuasa Allah. Kalau ada orang-orang yang mau mengganggu kehidupan saudara dengan kuasa kegelapan, tidak perlu takut. Ada orang-orang yang memakai jasa dukun untuk memerangi hidup saudara, tidak perlu takut. Kuasa Allah yang ada pada saudara lebih besar dari kuasa apapun. Satu kali saudara, di daerah pelayanan saya, di mana tempat saya melayani, ada orang yang berkata begini. Dia berkata kepada orang lain, pergilah kalian ke gereja itu, karena di gereja itu pendetanya tidak mempan disantet. Mendengar kata-kata itu yang diceritakan oleh orang lain tadi kepada saya berpikir, kenapa dia bisa berpendapat seperti itu? Kenapa dia bisa berkata bahwa pergilah ke gereja itu karena pendetanya enggak mempan disantet? Saya berpikir, jangan-jangan dia pernah mencoba, atau jangan-jangan dia pernah dengar orang lain pernah mencoba. Tetapi dari situ saudara, hal yang bisa ditarik adalah bahwa tidak mempan disantet itu
Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa Allah ada pada kita. Mungkin saja saudara, ketika awal-awal saya datang ke desa ini, saya merintis gereja yang saya layani hari ini 20 tahun yang lalu mulai. Mungkin saja begitu banyak dukun-dukun yang berusaha untuk menyantet saya, karena mereka merasa terganggu. Kenapa? Karena waktu mulai dari saya merintis ke tempat ini, saya selalu berkhotbah bahwa jangan berdukun, jangan berdukun, jangan berdukun. Dan akhirnya masyarakat tidak percaya lagi kepada kuasa perdukunan. Apalagi jemaat-jemaat tidak percaya lagi kepada kuasa perdukunan. Dengan begitu maka omset dukun pasti berkurang. Dan saya rasa itu akan membuat mereka bertindak, membuat hal-hal atau melakukan hal-hal yang ingin mengganggu saya. Tetapi dengar saudara, bahwa kuasa Allah yang ada padaku lebih besar daripada kuasa apapun. Satu kali ada seorang teman yang bertemu dengan seorang dukun. Teman saya ini agak jahil saudara. Lalu dia berkata kepada dukun ini, teman saya ini sebenarnya seorang tentara. Lalu dia berkata kepada dukun ini, "Coba Bapak lihat pendeta ini, bagaimana menurut Bapak?" Lalu ini kisah nyata saudara. Dukun ini berkata kepada tentara ini, "Wah, Bapak ini," maksudnya saya sebagai pendeta, "Bapak ini tidak bisa ditembus, ada kuasa Tuhan yang melingkupi dia." Bayangkan saudara, kawan saya ini sebenarnya iseng-iseng jahil, tetapi melalui itu sebenarnya ada hal yang bisa terlihat juga, bahwa dukun ini berkata Bapak ini tidak bisa ditembus karena ada kuasa Tuhan yang melingkupi dia, yang bersinar melingkupi dia. Ketika saya dengar itu, saya tidak heran. Kenapa? Karena memang firman Allah mengatakan bahwa kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa apapun. Kuasa Allah yang melingkupi kita lebih besar daripada kuasa setan. Kuasa setan akan ditaklukkan, akan ditundukkan, akan dikalahkan oleh kuasa Allah. Itu sebabnya jangan pernah ragu saudara, jangan pernah bimbang. Hadapi kuasa setan, kuasa iblis, apapun yang mengganggu saudara, hadapi dengan kuasa Tuhan. Ada orang-orang berniat jahat, ada orang-orang mau menyantet, ada orang-orang mau mengguna-gunai dan sebagainya. Kalau itu saudara tahu, kalau itu saudara yakini, gak usah takut, gak usah khawatir. Hadapi semuanya dengan kuasa Allah, karena kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa apapun. Bahkan kalau kita menghadapi setan dengan kuasa Allah, maka Allah memerintah, karena dia berkata kerajaannya sudah hadir dalam hidup kita. Allah memerintah, Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Lawan kuasa setan dengan kuasa Allah. Hadapi, perangi, kalahkan kuasa setan dengan kuasa Allah. Lalu pada waktu itu, waktu Tuhan mengusir setan dari orang bisu itu dan dia disembuhkan, ada orang yang berkata bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Itu ada di ayat 15. Orang-orang menuduh Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Belzebul, atau dengan kuasa penghulu setan, atau dengan kuasa setan yang lebih tinggi. Lalu kemudian mulai ayat 16, Yesus kemudian mulai menjelaskan bahwa iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia berkata mulai ayat 17, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Yesus mau bilang gini, kerajaan setan masih bertahan sampai sekarang. Dan kalau dia melawan dirinya sendiri, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Dia akan runtuh dan binasa. Hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini ketika dituduh bahwa dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, Yesus menegaskan bahwa setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Ini yang terus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita lihat saudara. Terus saya ulang lagi, terus saya ulang lagi, bahwa iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang berpikir atau melihat bahwa sepertinya iblis melawan dirinya sendiri, maka itu tipuan iblis. Contohnya saudara, kalau ada orang yang mau
menangkal setan, menangkal santet, menangkal guna-guna dengan pergi ke dukun, maka dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia punya kerajaan, iblis punya kerajaan, dan dia tidak akan mau kerajaannya runtuh dengan melawan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang akan melawan dan akan mengalahkan iblis. Iblis tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Iblis tidak akan pernah terpecah-pecah. Padahal itu yang banyak kali kita lihat, saudara. Banyak orang berpikir bahwa kuasa setan diusir lagi dengan kuasa setan. Kalau ada orang yang dipikir mengguna-gunai, ditakuti mengguna-gunai dia, akhirnya dia pergi ke dukun yang dia pikir itu lebih kuat, lalu kemudian dilawan lagi guna-guna itu dengan kuasa setan. Dengar, saudara, Yesus berkata, setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia tidak akan mau kerajaannya runtuh dengan melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang berpikir begitu, maka itu tipuan, itu kebodohan. Karena setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Saudara, kadang-kadang memang sepertinya setan itu bisa dilawan dengan kuasa setan. Contohnya, saudara, dari sekian banyak jemaat yang saya layani, kadang ada orang-orang tertentu yang masih punya keyakinan seperti itu. Ketika dia sakit, padahal sakitnya itu kadang-kadang karena keteledorannya, karena gaya hidupnya yang tidak sehat. Ketika dia sakit, dia berpikir bahwa ada orang yang mengguna-gunai dia, ada orang yang berniat jahat terhadap dia. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia pergi ke dukun untuk melawan guna-guna tadi, untuk melawan santet-santet tadi. Tapi tahukah, saudara, bahwa dengan melakukan itu, maka dia sedang menyerahkan hidupnya kepada setan. Dia sedang mempercayakan hidupnya kepada setan. Dan kalaupun sepertinya, karena banyak juga kejadian setelah pergi ke dukun itu, sepertinya semua jadi baik. Kalaupun semuanya sepertinya menjadi lebih baik, dengar, saudara, itu tipuan iblis supaya orang tersebut makin percaya kepada dukun dan imannya makin tersesat. Nah, saudara, iblis tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang berobat ke dukun dan sepertinya mengalami kesembuhan, kalau ada orang pergi ke dukun untuk meminta pelaris dan sepertinya makin laris jualannya dan bisnisnya, kalau ada orang meminta ke dukun, meminta pemanis dan sebagainya untuk menyesatkan, mengelabuhi banyak orang, dengar semua, saudara, bahwa sekalipun itu bisa terjadi, itu tipuan iblis untuk semakin menyesatkan manusia. Karena setan, sekali lagi, tidak pernah melawan dirinya sendiri. Ketahui itu, saudara, sadari itu, dan percayailah itu, bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Jadi jangan lawan setan dengan kuasa setan, tapi lawanlah setan hanya dengan kuasa Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana kita melawan setan? Kita melihat mulai ayat 21. Apabila seseorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, saudara, di sini ditegaskan bahwa apabila ada yang menjaga lebih kuat, maka amanlah orang itu. Tetapi apabila ada orang yang menyerang lebih kuat, maka hancurlah orang itu. Nah, kalau diri kita, kemampuan kita, saudara, kekuatan kita melawan setan, kita tidak akan bisa. Setan itu jauh lebih kuat daripada kita tanpa kuasa Tuhan. Setan itu jauh lebih cerdas daripada kita jika kita lawan iblis tanpa kuasa Tuhan. Setan itu sudah hidup ribuan tahun dari kita, jauh lebih berpengalaman dalam menipu kita, saudara, menyesatkan kita.
Tetapi jika kita lawan setan dengan kuasa yang lebih besar, maka setan itu akan lari dan dikalahkan. Dan kuasa yang lebih besar itu hanya kuasa Tuhan. Nah, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan? Ayat 23, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Yesus mau menegaskan di sini adalah bahwa jika kamu tidak dekat dengan aku, jika kamu tidak intim bersama-sama dengan aku, kamu melawan aku. Tetapi jika kita dekat dengan Dia, kita bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersama kita. Kuasanya yang lebih besar daripada kuasa kegelapan ada bersama kita, ada pada kita. Sehingga kuasa-kuasa setan itu akan dikalahkan karena ada Tuhan bersama dengan kita. Atau dengan singkatnya saudara, bahwa bagaimana supaya kita mampu mengalahkan kuasa kegelapan. Bagaimana supaya kita bisa menang dalam mengalahkan segala kuasa kegelapan? Dengan hidup dekat dengan Tuhan. Karena ketika Dia dekat dengan kita, Dia hadir, dan kuasanya yang besar itu ada pada kita, dan kuasanya yang besar itu akan mengalahkan kuasa setan. Jadi untuk saudara mengalami kuasa Tuhan, supaya saudara bisa mengalahkan kuasa kegelapan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin setan dekat kepada saudara. Dan semakin setan dekat kepada saudara, maka semakin setan akan menghancurkan, memporak-porandakan kehidupan saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, dan sebagainya. Makin saudara lupa Tuhan, makin setan berkuasa leluasa dalam kehidupan saudara. Ada orang-orang yang ketika dia meminta berkat misalnya dari kuasa kegelapan, akhirnya dia diberkati luar biasa. Bisnisnya berkembang luar biasa, tetapi sekali lagi karena hidupnya sudah dikuasai setan, maka setan menghancurkan hidupnya, hancur sehancur-hancurnya. Maka setan menghancurkan keluarganya sehancur-hancurnya, dan akhirnya ketika dia sudah mengalami kehancuran, keluarganya mengalami kehancuran, bisnisnya tersebut pun akhirnya hancur dan endingnya binasa. Itulah siasat iblis. Itu sebabnya jangan pernah jauh dari Tuhan. Dekatlah selalu dengan Tuhan, karena kalau kita dekat kepada Tuhan, di video sebelumnya kita sudah belajar, mendekatlah kepada Tuhan maka Ia akan mendekat kepadamu. Ketika kita dekat kepada Tuhan, kuasa ilahi itu memenuhi kita, maka kita akan bisa mengalahkan segala kuasa-kuasa setan, segala kuasa-kuasa kegelapan. Sedekat apa saudara dengan Tuhan hari ini? Kalau saudara hidup jauh dari Tuhan hari ini, maka saudara sedang bermain-main dengan setan. Maka saudara sedang bermain-main dengan setan yang akan menghancurkan, membuat hidup saudara berantakan sehancur-hancurnya. Tetapi jika saudara hidup dekat dengan Tuhan, maka saudara sedang menjaga diri saudara dari serangan setan, bahkan saudara sedang memiliki kuasa, yaitu kuasa Tuhan untuk mengalahkan setan. Jadi tetaplah dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara jauh dari Tuhan, bertobatlah dan segera bawa hidup saudara dekat dengan Tuhan. Setiap hari biarkan saudara mengerjakan hal-hal yang akan membuat hadirat Tuhan semakin nyata. Setiap hari konsistenlah berdoa dalam doa-doa pribadi saudara. Setiap hari konsistenlah merenungkan firman Tuhan. Termasuk melalui channel ini saudara akan terus belajar firman Tuhan. Kalau malam saudara bisa mendengarkan channel audio Alkitab atau doa malam ini. Dan kalau pagi hari saudara bisa mendengarkan renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa. Saudara bisa terus bertumbuh dalam Tuhan, dan kehadiran Tuhan semakin nyata dalam hidup saudara. Ketika kehadiran Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat bagaimana kuasa setan dikalahkan oleh karena Allah hadir di dalam kehidupan saudara. Selalulah dekat dengan Tuhan. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, damai Tuhan akan selalu memenuhi. Semakin saudara jauh dari Tuhan, maka tipuan setan, kehancuran yang dikerjakan setan itu yang akan terjadi. Dekatlah selalu dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kita sudah belajar
kebenaran firman Tuhan. Apa-apa saja yang perlu kita sadari dalam melawan setan, dan apa yang harus kita lakukan dalam kita melawan setan untuk mengalahkan setan. Yang pertama, harus kita sadari bahwa setan itu tidak ada yang baik. Setan itu akan selalu mendatangkan kehancuran, mendatangkan penderitaan. Termasuk di dalam konteks firman Tuhan ini kita melihat bagaimana setan membisukan orang. Dan setan itu, yang kedua yang harus kita sadari adalah bahwa setan itu hanya bisa dilawan dengan kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup mengalahkan kuasa setan kecuali kuasa Tuhan. Jangan tertipu, benda-benda, minyak-minyak, air-air murni, jimat-jimat, tidak ada apapun hal-hal tersebut yang bisa mengalahkan kuasa setan, dan setan tidak takut sama sekali dengan semuanya itu. Setan hanya bisa dikalahkan melalui kuasa Tuhan. Dan berikutnya, saudara perlu sadar bahwa setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Jangan tertipu, setan tidak akan pernah bisa melawan dirinya sendiri. Dan dia tidak akan mau melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang misalnya yang berpikir bahwa dia kena santet dan dia pergi ke dukun lain untuk melawan santet, semua tertipu, saudara. Itu semua tipuan, karena setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan hanya bisa dilawan dengan kuasa Allah. Dan bagaimana supaya kita mengalami kuasa Allah dan iblis dikalahkan? Hiduplah selalu dekat dan intim dengan Tuhan. Karena dengan demikian kuasa Allah akan memenuhi kehidupan saudara. Dan dengan demikian maka kuasa-kuasa setan akan dikalahkan. Puji Tuhan, saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Lindungi hidup saudara dengan kuasa Allah. Setan akan terus berusaha untuk membinasakan. Setan akan terus berusaha untuk menjatuhkan dan menyesatkan kehidupan saudara. Tetapi lindungilah hidup saudara dengan kuasa ilahi. Hiduplah selalu dekat dengan Tuhan, supaya kuasa Allah melingkupi saudara, dan tidak ada kuasa-kuasa setan yang sanggup menembus dan mengganggu kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, saya berdoa bagi setiap kehidupan saudara. Hidup saudara dilingkupi oleh kuasa Tuhan, dan hidup saudara jauh dari segala tipuan, gangguan, kuasa kegelapan. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Mari buka hati saudara, terima firman Tuhan, dan terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Kami kembali sudah belajar firman-Mu, bahwa kami hanya bisa melawan kuasa setan dengan kuasa Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhan yang sanggup menaklukkan dan menghancurkan kuasa setan. Itu sebabnya kami mau andalkan Tuhan. Kami mau berserah kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menghancurkan dan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup mereka. Tolonglah anak-anak-Mu untuk selalu berserah kepadamu dalam hidup mereka, supaya mereka sanggup mengalahkan kuasa kegelapan. Mungkin saat ini ada kehidupan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi yang begitu hancur oleh karena tipuan kuasa kegelapan. Ada anak-anak-Mu yang sedang begitu menderita oleh karena tipuan siasat kuasa kegelapan. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa, hamba tengking segala campur tangan kuasa kegelapan dari kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa setan yang membuat mereka sakit, kami tengking, kami usir kuasa setan dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa setan yang membuat mereka menderita, hamba berdoa, hamba usir kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan mereka.
Tuhan, bebaskan mereka dari segala kuasa kegelapan dan ajar mereka untuk berserah kepada Tuhan. Ajar mereka untuk percaya sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup menolong mereka. Ajar anak-anakmu ini percaya sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhanlah yang akan memberi mereka kemenangan dari segala campur tangan kuasa kegelapan. Bapa di sorga, sadarkan setiap anak-anakmu ini bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Sadarkan setiap jiwa yang mendengarkan video ini bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan akan membangun kerajaannya. Setan akan terus menipu dan berpura-pura untuk melawan dirinya sendiri, untuk menyesatkan banyak orang. Tetapi setiap anak-anakmu ini yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka tidak akan tertipu. Mereka sadar bahwa setan tidak pernah melawan dirinya sendiri, dan setan tidak bisa dilawan dengan kuasa setan, karena dia tidak melawan dirinya sendiri. Tetapi setan akan takluk karena kami melawan setan dengan kuasa Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa bagaimana supaya kami mengalami kuasa-Mu dan kami sanggup mengalahkan kuasa setan, maka kami harus memiliki kuasa-Mu. Bagaimana supaya kami memiliki kuasa-Mu? Kami harus hidup dekat dengan Engkau. Karena ketika kami hidup dekat dengan Engkau, kami mendekat kepadamu, Engkau mendekat kepada kami. Kehadiran-Mu menghadirkan kuasa ilahi. Kehadiran-Mu juga sekaligus kehadiran kuasa yang dahsyat, yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa setan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan terus dekat dengan Engkau. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, untuk mereka terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan mereka mendekatkan diri kepadamu, Allah hadir bersama mereka, kuasa ilahi hadir bersama mereka, dan mujizat-Mu dinyatakan bagi mereka dalam mengalahkan dan melawan segala campur tangan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan sungguh-sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Berkati semua anak-anak-Mu ini, jadikan mereka jadi pemenang-pemenang dalam melawan segala kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong.
Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya.
Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati
para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus, TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus, para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat,
biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan, campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan, campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.